Pak Hendra dari mana Pak Saya Hendra? dari Purwokerto. Oh, Masya Allah dari Purwokerto, iya. Dari bagian tengah Jawa ya, Pak? Iya, betul. Kalau saya dari bagian barat, nah Bapak dari Dari bagian mana, tengah Bu? gitu ya. Saya dari Bandung, Pak. Oh, dari Bandung. Nah, ini Bapak Ibu yang lain dari mana? Pak Yayan, ada ini yang mukanya terlihat. Terima kasih Bu Saidati. Dari mana Ibu? Saya dari Bandung. Oh, sama dari Bandung. Pak Yayan dari mana Bapak? Sambil berkenalan dulu nih. Oh iya, mungkin sinyalnya baik. Terima kasih sudah bergabung. Wah, ada yang dari Singkawang, ada yang dari Bekasi. Betul ya, ternyata saya tadi wah, ada yang dari Cimahi, alhamdulillah. Tadi ternyata betul dari ujung ke ujung Indonesia ya. Nah, mungkin ini belum muncul yang benar dari Padang ada. Wah, alhamdulillah. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Intan Satriani. Izin untuk menemani Bapak dan Ibu dalam sesi sharing ini. Dari Bandar Lampung juga hadir. Terima kasih Bu Wulan dan semuanya. Izin untuk menemani Bapak dan Ibu dalam sharing session kali ini. Dan sebelumnya di sini Bu Nisa, izin saya langsung memulai ya Bu Nisa. Iya, baik. Baik Bapak dan Ibu. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah. Baik, perkenalan, apakah ini mirip atau tidak? Semoga ini masih mirip ya Bapak dan Ibu ya. Ya, perkenalan, nama saya Intan Satriani, Bapak dan Ibu, asal saya dari Bandung. Tadi sama ya, ada yang dari Cimahi juga, ada yang dari Bandung gitu ya. Terima kasih sudah bergabung di acara hari ini yang diadakan oleh kolaborasi kelas komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia dan juga Genially. Izinkan saya Bapak dan Ibu untuk share terlebih dahulu. Nah, ini menu webinar kita hari ini, gitu ya. Menu webinar kita hari ini melalui Zoom meeting, Bapak dan Ibu. Ini kok kelihatannya agak banyak Bu Intan. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Saya aja yang pengen buat agak banyak gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, intinya kita ada 3 sebenarnya. Adalah introduction tentang kelas kreatif itu sendiri. Lalu nanti ada ngobrol-ngobrol dengan Pak Gema dan juga Bu Cicin selaku ambasador dari Genially. Untuk waktunya kita mulai dari pukul 1 sekarang Bapak dan Ibu hingga nanti di question and answer session pukul 14.10 sampai 14.40. Seperti itu. Dan nanti juga ada perkenalan apa sih sebenarnya kelas kreatif itu, siapa pendirinya dan sebagainya tentang kelas kreatif. Seperti itu Bapak dan Ibu untuk kegiatan kita. Dan nanti izinkan saya untuk menginformasikan untuk pertanyaan Bapak dan Ibu, jika nanti ada pertanyaan kepada Pak Gema ataupun Bu Cicin, mangga untuk nanti bisa ditengok-tengok di chat box-nya, ada link Padlet Bapak dan Ibu. Nanti boleh dibuka link Padlet-nya dan untuk pertanyaan bisa di-post di situ. Baik, terima kasih sebelumnya. Nah, langsung saja kita masuk ke agenda apa sih kelas kreatif itu. Nah, di sini udah ada muncul nih komunitas pendidik kelas kreatif. Ada juga beberapa, mungkin sebagian besar dari Bapak dan Ibu sudah bergabung dengan kelas kreatif. Saya ingin mempersilahkan kepada Ibu Nusratun Nisa atau Bu Nisa saya menyebutnya. Ya, Bu Nisa, perwakilan dari kelas kreatif untuk memberikan perkenalan tentang kelas kreatif. Mangga Ibu. Mangga hatur nuhun. Saya izin stop share. Oke. Iya, mangga. Oke, selamat siang, selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat bertemu kembali dengan Kelas Kreatif Indonesia. Oke. Oh, this one. Oke, perkenankan saya untuk memperkenalkan kembali apa sih komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia atau yang saat ini mengadakan kegiatan hari ini. Mungkin yang udah tahu sudah bergabung dengan komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia, ada updated yang terbaru. Bagi yang baru bergabung, inilah yang dinamakan dengan komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia.
Oke, nah karena hari ini topik webinarnya adalah tentang Genially, jadi perkenankan saya juga menggunakan Genially untuk presentation saya. Oke, jadi hari ini saya akan berbicara tentang 3 hal yang utama dari kelas kreatif Indonesia atau sering juga disingkat dengan KKI. Saya akan ceritakan sedikit sejarah tentang KKI, visi, tim manajemen, kegiatan apa aja yang ada di KKI, dan informasi yang mengenai kegiatan berikutnya. Jadi sejarah KKI itu, Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia adalah sebuah personal learning community atau disebut juga dengan PLC, dimulai di tahun 2008. Merupakan education dengan nama Education Development Project. Kemudian di 2018 namanya diganti menjadi Kelas Kreatif, dan sejak 2020 namanya menjadi Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Komunitas ini terdiri dari para guru, dosen, ahli pendidikan, ataupun para orang tua, atau juga mahasiswa-mahasiswa yang berhubungan dengan pendidikan, dan siapa saja yang tertarik dengan dunia pendidikan. So, di KKI ini, visinya adalah menyediakan sebuah sarana pengembangan profesional secara informal. Jadi, komunitas ini informal ya, siapa saja bisa join, tidak perlu menggunakan surat kuasa dan sebagainya. Berbasis kolaborasi untuk para educator saling berbagi, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama. Diharapkan para anggotanya akan menjadi lifelong learners yang mempunyai refleksi terhadap praktik mengajarnya, karena kita komunitas pendidik ya. Kemudian diharapkan para anggotanya juga dapat melakukan riset terhadap teori, strategi, dan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, juga interaktif. Dan tentunya dapat mengimplementasikannya di kelas, sehingga bisa menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi bagi siswa-siswanya. Oke. Nah, setelah visi, perkenalkan saya untuk memperkenalkan tim manajemen. Jadi dengan semakin banyaknya kegiatan di KKI ini, maka para founder, Pak Dadan dan Bu Tintin, dibantu oleh kami untuk mengadakan kegiatan webinar, baik sekarang masih online ya, mungkin diharapkan ketika situasi sudah memungkinkan, kita akan mengadakan kegiatan offline. Ada Pak Asep, ada Bu Ati, ada Pak Belvin, ada Bu Isri, ada Bu Pipit, ada Bu Shirley, dan ada Pak Trisnandri, dan juga ada saya. Kami semua tugasnya adalah membantu agar kegiatan di KKI dapat berjalan dengan lancar, bisa mengakomodir semua kebutuhan para anggotanya. Kegiatan di KKI banyak, ada kegiatan personal development tentunya, saat ini semuanya masih berupa webinar sehubungan dengan pandemik. Kemudian kegiatan webinar sini fokusnya selain di personal development juga ada webinar yang berhubungan dengan pedagogi, yang ada berhubungan dengan research, jadi ada juga webinar yang berbahasa Inggris dan juga berskala internasional. Selain kegiatan webinar yang berhubungan dengan teori pendidikan atau cara kita mengajar, ada juga skill-skills yang harus kita kuasai sebagai tenaga pendidik. Oleh karena itu, di KKI ada beberapa series webinar seperti public speaking webinars, ada seriesnya. Nanti sore jam 4, jangan lupa kalau Bapak dan Ibu kosong boleh join. Kemudian ada serial media ajar visual. Untuk pengembangan para anggotanya, kita juga ada kegiatan webinar menulis, dan hasil dari workshop tersebut, para anggotanya, para pesertanya di-encourage, didorong untuk membuat buku. Jadi sudah ada banyak buku, cukup banyak ya, bisa dibilang buku yang dihasilkan oleh para anggota KKI, dan ada yang dijual ada yang dijual untuk berbayar, dan juga ada yang gratis. KKI juga tidak melupakan para anak-anak sebagai target dari pekerjaan kita. Jadi ada juga kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan anak-anak. Tentunya untuk melaksanakan kegiatan KKI, kita memerlukan berbagai macam sumber. Oleh karena itu, KKI juga mempunyai kerjasama dengan beberapa partner.
Oke, kita di personal development webinar, salah satunya adalah hari ini, oke, untuk meningkatkan skills kita mengajar, maka hari ini ada webinar KBM interaktif dengan Genially, oke, bersama ambassadors dari Genially, oke, Bu Cincin dan Pak Gema. Oke, beberapa minggu lalu kita juga ada personal development mengenai time management, energy management, dan berbagai halnya. Oke, selain personal development, oke, untuk public speaking series nanti sore jam 4 ada kegiatan ada webinar untuk stress management with mindfulness. Wah, kita udah 2 tahun ya, hampir 2 tahun pandemi. Semoga kegiatan nanti sore bisa membantu Bapak dan Ibu untuk merefresh kembali, terutama dengan kegiatan belajar tatap muka yang akan dimulai. Selain yang disebutkan berikut tadi, ada webinar berbahasa Inggris dan internasional. Salah satunya adalah yang kegiatan hari ini sebenarnya adalah lanjutan dari webinar beberapa waktu yang lalu, di mana kita bekerja sama, KKI bekerja sama dengan Genially. Selain dengan Genially, ada juga kegiatan critical thinking, webinar critical thinking, unboxing descriptive paragraph, yang semuanya menggunakan bahasa Inggris. Oke. Seperti saya sebutkan tadi di awal, salah satu skill yang harus kita kuasai sebagai tenaga pendidik adalah bagaimana menyiapkan media ajar. Salah satunya adalah visual. Oleh karena itu, ada 5 series ya, 5 episode mengenai mengajar bagaimana membuat media ajar. Kita diajarin cara menggambar, menggunakan aplikasi yang ada, ataupun hanya menggunakan pensel. Selanjutnya adalah workshop menulis dan penerbitan buku. Bapak Ibu, hari ini sebelum tanggal 2 November kita ada PO untuk membeli buku, 2 buku yang akan diterbitkan lagi, yaitu Merdeka Belajar Itu Asyik dan Membaca Itu Seru. Oke, Bapak dan Ibu, kalau tertarik nanti bisa kontak admin dari KKI. Jadi hasil-hasil dari kegiatan workshop menulis ataupun hasil-hasil dari anggota KKI, oleh KKI dibuatkan bukunya, kemudian dibantu untuk menyebarluaskannya. Kegiatan anak-anak yang telah dilakukan, ada kegiatan membuat game, ada kegiatan berkeliling dunia, ada kegiatan juga menulis, kemudian ada juga kegiatan English Conversation English Club untuk anak-anak. Untuk memperluas pengetahuan, kemampuan para anggotanya, KKI juga bekerja sama dengan banyak partner, baik dari lembaga formal ataupun lembaga informal, baik dari private sektor seperti dari Genially, dari ICI, dari Cosco, PSSDM, kemudian dari TBI. Kita juga bekerja sama dengan university seperti Telkom U, dan juga lembaga-lembaga formal lainnya seperti MGMP. Nah, sesuai dengan visinya, maka dari komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia itu tujuannya adalah agar semua anggotanya bisa saling connect, saling berhubungan, saling belajar, learn, kita bisa saling berbagi, tidak ada yang lebih sempurna daripada yang lainnya, kita ada yang lebih tahu, ada yang belum tahu, kita share ya, kita share kayak hari ini. Collaborate, kita bekerja sama, dan inspire, dan terakhirnya kita saling empower, mendukung setiap anggota dari kita. Untuk yang akan datang, kegiatan yang akan datang, Bapak Ibu bisa nanti cek di grup WA-nya ataupun di IG-nya Kelas Kreatif Indonesia, ataupun untuk melihat rekaman dari kegiatan webinar yang telah ada, bisa cek di YouTube channel-nya. Nah, sebelum saya akhiri perkenalan dari komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia, perkenankan saya menampilkan sebuah sambutan dari Dirjen GTK kepada komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Harap bersabar. Ini bukan ujian, tenang saja.
Siap menunggu dengan, bahagia, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih dan menyampaikan dukungan kepada para guru, dosen, dan pemerhati pendidikan yang tergabung dalam komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Sebuah sarana pengembangan profesional secara informal berbasis kolaborasi untuk para pendidik untuk saling berbagi, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama. Kolaborasi dari setiap elemen pemangku kepentingan bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu untuk para murid-muridnya. Nuansa kolaborasi ini adalah bukti bahwa kita selalu berpihak dan memiliki rasa cinta kepada para murid, para generasi penerus bangsa Indonesia. Semangat ini adalah untuk memajukan pendidikan dan seluruh guru-gurunya dapat belajar dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Kami mengharapkan semua anggota komunitas dapat saling belajar dan berbagi hingga menghasilkan pembelajaran yang menginspirasi dan memerdekakan semua murid-murid yang diajar. Saya mengajak komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia untuk turut aktif mendukung dan melaksanakan program-program Kemendikbudristek dalam Merdeka Belajar. Kemendikbudristek telah menyediakan platform Ayo Guru Belajar dan Ayo Guru Berbagi agar para guru dapat mengembangkan diri dan membentuk komunitas yang berdampak luas kepada pembelajaran murid. Yang saat ini total penggunaan platform sudah mencapai lebih dari 1 juta orang dan menjangkau 70% dari semua sekolah yang ada di Indonesia. Ini adalah ruang kolaborasi yang sangat luas dan dapat dilakukan dengan kerjasama termasuk dengan komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia di dalam program Guru Belajar dan Berbagi. Harapan saya untuk komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia untuk terus menjadi pembelajar sepanjang hayat, melakukan refleksi terhadap praktek mengajar, melakukan riset terhadap teori, strategi, dan metode mengajar yang kreatif, inovatif, dan juga interaktif, sehingga dapat mengimplementasikannya di dalam kelas dan mampu menginspirasi rekan sejawatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Oke, jadi diharapkan sambutan dari Dirjen Ketegar tadi dapat lebih membuat kita para anggota KKI, baik yang sudah lama maupun yang baru akan bergabung, menjadi lebih semangat ya, untuk mengembangkan skills kita. Jadi diharapkan kita akan mampu membuat murid-murid kita menjadi lebih betah belajar, lebih merdeka belajarnya. Oke, kegiatan berikutnya di KKI akan ada pelatihan microwriting, kemudian ada penerbitan buku, dan juga ada public speaking challenge competition. Bapak Ibu, apabila Bapak dan Ibu ingin bergabung, bisa selain bergabung di grup yang Genially ini, Bapak Ibu juga nanti bisa bergabung di kelas kreatif. Apabila Bapak dan Ibu mempunyai ide, aduh saya pengen ada kegiatan ini dong, atau saya pengen meningkatkan skill yang ini, Bapak dan Ibu bisa kontak para tim admin, ataupun misalnya Bapak Ibu, aku punya ide ini, saya bisa share ini, boleh Bapak dan Ibu. Jadi yang menjadi speaker itu menjadi narasumber tidak harus dari tim manajemen, bisa dari siapa saja. Bapak dan Ibu berkenan, kita malah senang banget. Oke, jadi jangan lupa Bapak Ibu, join WA grupnya, stay in WA group. Kemudian kalau Bapak Ibu punya ide, Bapak Ibu mau jadi speaker, don't forget to contact us. Oke, demikian Bu Intan. Oke, tidak lama-lama karena pasti udah nggak sabar nih ya. Apa sih Genially itu? Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai ketemu di kegiatan kelas kreatif yang akan datang. Baik, terima kasih Bu Nisa atas pemaparannya, cukup detail ya untuk kegiatan kelas kreatif ya, banyak sekali yang bisa diikuti. Nah, saya izin mengutip nih berhubungan atau yang berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Ada visi kelas kreatif yaitu personal development webinars, inovatif and kreatif. Nah, Bapak dan Ibu semuanya yang ingin berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan juga kreatif, mangga atau silahkan untuk kita bergabung dengan sharing session dari Pak Gema Setiawan. Nah, sudah ada nih di sini muka-mukanya, nah Pak Gema ya. Oke, awet muda ya Pak Gemanya, semangat gitu ya. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita melihat presentasinya Pak Gema, saya izin Pak Gema untuk membacakan profilnya ya Pak. Baik, terima kasih Ibu.
Baik. Izin untuk share screen ya Bapak dan Ibu. Nah, baik Bapak dan Ibu, ada suara atau sound yang mengiring kita untuk membaca profilnya Pak Gema. Di sini kita semua sudah bisa melihat, ini adalah fotonya Pak Gema, dan beliau bernama Gema Astiawan. Mari kita lihat profilnya. Beliau merupakan Geniali Ambassador sejak tahun 2021 dan juga admin grup Geniali Indonesia sejak 2021. Silakan Bapak dan Ibu yang belum bergabung dengan Facebook-nya, nah nanti bisa langsung bergabung dengan Facebook Geniali. Kita akan selanjutnya, baik, di manakah dan dari manakah asalnya Pak Gema? Nah, mari kita lihat Bapak dan Ibu. Beliau sebagai seorang guru bahasa Inggris di SMA Alpha Centauri, Bandung. Nah, kalau ada yang ingin mengontak untuk belajar lebih jauh, untuk mengetahui bagaimana cara mengulik-ngulik Geniali, mangga atau silakan untuk menghubungi beliau. Nomornya beliau ada tertera di sini di 081220749188. Ataupun saya sepertinya ingin langsung mengontak lewat email Bu atau lewat email nih Bu Intan. Silakan Bapak dan Ibu bisa langsung ke gemastiawan@alphacentauri.sch.id. Nah, tak berlama-lama, mungkin sudah penasaran juga Bapak dan Ibu untuk bisa mendengar apa yang akan dibagi oleh Pak Gema. Kalau begitu mari kita sambut bersama Bapak Gema A. Setiawan. Kepada Pak Gema dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Intan. Sama-sama Pak Gema. Baik, halo, assalamualaikum. Selamat siang Ibu Bapak semua. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah. Sehat semua Selamat ya? siang. Alhamdulillah. Sehat, puji Tuhan. Oke. Alhamdulillah. Oke, Ibu Bapak, kita ketemu lagi barangkali ya. Ini udah mungkin kalau mengikuti dari seri pertama saya, kemudian kemarin yang kedua bersama teman dari Polandia ya, ada Agnes dan Florina kalau tidak salah. Ini seri yang ketiga. Oke, nah untuk hari ini barangkali akan berbeda dengan sesi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan saya hanya memaparkan penggunaan Geniali di kegiatan sehari-hari ketika belajar ya, Ibu Bapak. Barangkali untuk hari ini barangkali saya akan lebih memberikan beberapa izin sambil share screen aja deh kayaknya ya, biar lebih terlihat. Mangga Pak. Mana sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah munculkah Ibu Bapak share screen saya? Sudah terlihat Pak Gema? Sudah ya. Baik, Ibu Bapak, untuk hari ini barangkali ya, saya punya waktu kurang lebih 20 menit ya, 20 apa 30 menit? 30 Pak Gema, 30 menit. Mohon. Semoga cukup ya. Bismillah. Jadi untuk hari ini Ibu Bapak, saya akan coba bagaimana menerapkan interactivity gitu ya, untuk beberapa contoh interactivity yang di Geniali ya. Karena kalau Ibu Bapak sudah coba pakai, sudah coba ngulik, satu hal yang membuat Geniali menarik itu kan interactivity-nya ya. Cuman barangkali di sini saya akan coba sharing barangkali ya. Mungkin dari Ibu Bapak juga ada yang lebih dari saya gitu ya, dalam mengulik-ngulik Geniali-nya, nanti kita sharing aja. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya share dengan Ibu Bapak. Apa saja itu? Kita lihat interactivity yang dipakai. Nah, suaranya muncul Ibu Bapak? Biar lebih epic ya. Terdengar Pak. Dengar. Jadi tambah semangat ya. Temanya hari ini saya ambil tema tentang Avengers ya. Oke, coba. Nah, ini mungkin salah satu yang pertama nih, efek pertama interactivity yang pertama yang ingin saya share sama Ibu Bapak. Nah, ada yang pernah pakai interactivity Ibu Bapak? Nah, jadi untuk hari ini saya fokuskan itu fun in the asynchronous activity. Gitu ya, Ibu Bapak. Jadi kita sebagai guru kan sehari-hari ada dua kegiatan ya, ada sinkronus sama asinkronus.
Kalau sinkronus kan kita biasa ketemu sama anak-anak lewat Zoom, Gmeet gitu ya, atau mungkin Webex, atau misalkan aplikasi lain yang menggunakan video seperti kita webinar hari ini. Nah, mungkin untuk part itu nanti dijelaskan sama Bu Cicin sharing-sharingnya. Nah, kalau saya hari ini, saat ini, session ini lebih ke barangkali asinkronus ketika kita penugasan ya. Karena salah satu kelebihan Genially kita bisa share link ke siswa agar siswa bisa mengotak-atik ikut belajar dengan menggunakan Genially-nya ya. Merujuk ke RPP barangkali ya, RPP Abad 21, di mana anak itu kan salah satunya harus ini ya Bu ya, apa namanya, harus student based learning ya. Nah, barangkali dengan iya, student center gitu. Jadi semoga dengan memberikan Genially dengan beberapa interactivity di dalamnya, anak-anak bisa lebih semangat ketika belajar ya. Oke, ini yang pertama Ibu Bapak. Saya sih nyebutnya turn on the light ya. Jadi gini, contoh, saya biasanya memberikan aktivitas ini untuk anak-anak. Ini saya pun bertujuan sih ketika memberikan aktivitas ini, saya ingin anaknya involved dalam kegiatan, terus ada explore ya. Dan biasanya ketika anak explore dalam pembelajaran, materi itu KBM atau misalnya materi yang kita sampaikan bisa lebih mudah diserap ya sama anak. Ini saya karena temanya tentang Avengers, jadi pertanyaannya Avengers, mungkin nanti ketika Ibu Bapak coba di rumah, itu bisa menggunakan materi-materi yang Ibu punya ya, Ibu Bapak sampaikan. Contoh seperti ini, ketika diarahkan ke sini ada namanya, bisa kita klik. Jawabannya ini bukan. Wrong answer. Gitu ya, bisa langsung ke sini. Kemudian try again. Oke, bantu jawab dong, ada yang tahu kira-kira siapa sih? Who is the leader of the Avenger? Captain America. Okay, let's see. Right. Very good, sir. Nah, ada aktivitas begini sebetulnya simple ya kalau kita klik-klik-klik, tapi untuk anak-anak saya coba di beberapa bulan ke belakang, they found it very interesting on it gitu ya. Ini sangat they're interested on it gitu ya maksudnya. Ini jadi aktivitas yang menarik untuk mereka. Padahal isinya cuma gitu-gitu doang, nyorot center mana jawabannya mereka cari-cari. Kasih 10 pertanyaan barangkali di satu slide, kirim ke siswa untuk belajar, itu udah cukup membuat mereka menarik, materi juga tersampaikan dengan baik. Itu ya Ibu Bapak, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, interactivity yang pertama. Nanti kita bedah setelah ini. Next, nah ini Ibu Bapak. Coba ada pertanyaannya nih. Which number is the highest? Ada yang bisa jawab? Tolong bantu jawab dong. Ayo coba. 9,000. You sure? Ayo. Saya 78,000. ya, pakai Indonesia aja nggak apa-apa. 8.883. 18.000. Oh ini 8.883. Oke, ada lagi kah? 123.456. Iya, very good. Berapa di sebelah sini ya? 123.456. 123.456. Nah, 123.000. iya, very good. Ya, Ibu Bapak, ini juga salah satu aktivitas yang saya berikan ke siswa. Ini saya bertujuan memberikan aktivitas ini untuk melatih konsentrasi siswa ya, dan daya analisis barangkali. Bagaimana menganalisis suatu hal ketika itu bergerak-gerak dan coba menjawab yang cepat. Saya ngasih ini tuh dengan tujuan dulu ada kegiatan listening barangkali ya. Anak-anak suka ya mendengarkan, ya melihat gitu kan visualnya, kemudian harus menjawab. Sebenarnya nggak ada nyambungnya sih ya, ini visual, kemudian menjawab. Tapi setidaknya saya coba kegiatan ini untuk melatih anak-anak walaupun cuma ice breaking, itu biasanya sangat berguna buat saya untuk mengetes anaknya masih konsen nggak ya. Terutama kalau misalnya kita ngajarnya di siang hari ya, Ibu Bapak. Jadi menaikkan lagi semangat anak-anak untuk belajar. Oke, nanti kita bahas ini gimana cara buatnya. Gitu ya. Oke, next. Aktivitas yang ketiga, atau interactivity yang ketiga yang pernah saya berikan pada siswa. Ini saya bilangnya bubble puzzle. Atau ini ya, nyusun puzzle ya Ibu Bapak. Ada yang pernah ngasih aktivitas ini Ibu Bapak ke siswanya? Atau menggunakan aplikasi lain barangkali? Ada ya. Karena aplikasi lain pun menyediakan. Tapi kalau di Genially memang kita buat manual jadinya. Nah, ini juga saya pernah berikan ke anak-anak, cuman
bukan ini, saya buat posternya terkait materi ya yang ingin saya sampaikan, kemudian saya potong-potong jadikan pakai interactivity yang bisa draggable. Itu anak-anak disuruh baca sebetulnya, cuman sebelum baca mereka ada aktivitas gitu yang menantang mereka. Ini disambung-sambung barangkali ya, dan ini juga cukup efektif untuk membuat meningkatkan curiosity anak ketika belajar ya. Mereka harus explore dulu, apa ya? Ini ada apa nih? Kenapa harus susun puzzle? Biasanya mereka tertarik dengan aktivitas ini. Jadi ketika sudah menyusun, mereka tahu ada materi yang harus dibaca. Gitu. Jangan sampai, kalau saya sih biasanya ngasih aktivitas-aktivitas begini ya, Ibu Bapak. Nanti mereka baca. Nah, ini juga aktivitas yang biasa saya berikan kepada anak-anak ketika mengajar, terutama asinkronus. Oke, next barangkali ya. Nah, ini Ibu Bapak, yang menariknya lagi, Genially juga kemarin barangkali ya ada yang bertanya di grup, Pak, gimana nih kalau misalkan saya ngasih aktivitas ke anak, tapi saya ingin merecord hasil belajarnya ya, kalau saya ngasih kuis misalkan. Nah, Ibu Bapak, seperti yang saya sampaikan di grup ya, bahwa Genially itu belum ada feature untuk sama kayak aplikasi lain barangkali ya. Ketika mengerjakan di situ hasilnya keluar. Nah, makanya ada feature juga interactivity di sini yang namanya integrated. Jadi kita bisa mengintegrasikan aplikasi lain ke Genially, gitu ya. Mungkin wadahnya Genially, tapi isinya ada berbagai macam, ada baksonya, ada apanya segala macam untuk menunjang KBM. Nah, di sini saya ingin coba sampaikan ada dua yang biasa saya pakai, gitu ya, untuk tadi integrated apps. Yang pertama itu using iframe. Jadi kita copy iframe-nya, kita masukkan ke Genially-nya. Yang kedua kita pakai link, gitu ya. Nah, kita lihat contoh-contohnya ya, Ibu Bapak. Ini yang pertama. Yang biasa saya pakai biasanya ada learning apps. Ada yang pernah pakai learning apps, Ibu Bapak? Ada, Pak. Sudah ya? Belum, Menarik Pak. ya? Belum? Nah, Oke, kalau yang belum, coba silakan pergi ke sini. learningapps.org. Di situ Ibu Bapak bisa berkreasi segala macam jenis tes, jenis kegiatan untuk siswa. Dan kalaupun misalkan tidak ada ide, bisa cari-cari di situ. Nah, ini pun sama, saya integrasikan ke sini menggunakan embed tadi ya, menggunakan iframe. Jadi munculnya langsung gambar seperti ini. Ini kegiatan yang pernah saya kasihkan ke anak. Ini terkait grammar, gitu ya, tentang waktu, bukan grammar sih, tapi tentang waktu. Jadi anak-anak bisa langsung di sini kira-kira mana ya, klik gitu ya. Nah, ini menarik juga nih kalau yang begini. Ini yang pertama, learning apps yang biasa saya pakai yang bisa diintegrasikan menggunakan iframe ke sini ya, Bu ya. Yang kedua, word wall. Ayo, pasti Ibu Bapak udah sering ya ketemu dengan aplikasi word wall. ya. Ya, sering ya, itu sering banget. Nah, biar lebih menarik gitu ya, ketika kita bisa masukkan ke Genially, kemudian di embed juga pakai iframe. Ini juga sama, aktivitas yang pernah saya berikan sama siswa. Ini belajar kelas bahasa Inggris elementary. Ini mencocokkannya. Oh gitu. Hanya ini saja sih. Biasanya saya pakai untuk ice breaking. Oke, kemudian yang ketiga, ini ada yang ketiga nih, Nearpod barangkali pernah ya Ibu Bapak pakai. Silakan bisa juga pakai Nearpod untuk bikin kuis-kuisnya, dan nanti 3 aplikasi ini Ibu Bapak bisa merecord hasil dari siswa ya. Contoh kalau misalkan di sini Nearpod-nya, saya menggunakan Nearpod ini untuk mengetes kegiatan literasi. Saya memberikan literasi sama siswa. Ini literasinya tentang The Land of Warrior. Bacaan sih sebetulnya ya. Bacaannya tentang suku Indian di Amerika. Kira-kira suku apa nih? Nah, ini kegiatannya. Nah, setelah ini saya ingin mengecek siswa itu paham nggak apa yang dia baca. Nah, saya bantu pakai Nearpod, di embed ke sini, saya buat
pertanyaan-pertanyaannya ada 10 pertanyaan kuis, mereka suruh menjawab di sini. Jadi bisa satu paket ya, dimasukkan, diintegrasikan, satu link aja kirim di Genial-nya ke mereka. Dan di situ sudah ada berbagai macam hal yang bisa menunjang kita belajar, terutama untuk hasil belajar siswa. Oke, itu 3 aplikasi yang dipakai. Kemudian yang selanjutnya itu link. Kita juga bisa pakai link nih. Ada 2 aplikasi yang saya pakai di sini yang menggunakan link. Yang pertama itu Book Widget, yang keduanya Quizzes. Nah, kita sering pakai ya. Oke, kita lihat yang Book Widget. Ketika diklik akan terkoneksi ke aplikasi Book Widget kita secara online. Ini ada kegiatan yang saya buat, crossword ya. Apa sih kalau di bahasa Indonesianya? Teka-teki silang. TTS. Gitu. TTS. Saya pakai buat TTS. Ini tentang regular and irregular verb kalau tidak salah ya. Bukan regular tapi plural. Jadi ini ada bookshelves, anak-anak pluralnya apa ya, tinggal diisikan di sini. Dan ini pun hasilnya bisa terrecord, bisa kita inikan. Kemudian yang kedua itu, wah ini kita nggak usah bilang ya, kita sudah hafal banget nih sama yang satu ini. Quizzes juga bisa, tapi ketika ingin memasukkan linknya, saya biasanya menggunakan assignment settingnya. Assignment, kemudian ada linknya copy, masukkan ke Genial. Nah, itu Ibu Bapak yang beberapa hal interactivity yang biasa mungkin ya saya gunakan dalam pembelajaran sehari-hari agar lebih interaktif. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah gimana cara buatnya ya Bu ya? Ya Pak ya. Oke, kita cari tahu ya apa yang sudah saya buat tadi. Oke, kita ke sini. Nah, ini mentahannya Ibu Bapak. Kita buat yang ini ya. Yang pertama tadi. Masih ingat? Ini yang mana? Ada yang, iya betul, yang tadi bikin ini ya, bikin kalau kita ini kan, yang lampu tadi ya, kemudian diklik, join kemana. Oke, so ini kegiatan yang menarik gitu ya, cuman buatnya gimana? Mungkin dari kemarin ada yang penasaran. Oke, Ibu Bapak, mohon maaf, share screen-nya sudah muncul. Berubah tidak? Sudah muncul, Pak. Ya. Sudah muncul? Muncul, Word ya? Pak. Oke. Ini step-step cara Ini buatnya. masih Genially ya, Oh, Pak? masih Genially. Oke, Iya. kita share screen lagi. Coba yang ini muncul. Nilpa sini dulu Pak, fotoin Pak. Nah, ya. Sudah, Pak. Sudah masuk Sudah Word ya? ya, Pak ya? Iya. Nilpa, Oke, Pak. nah. Sini Pak. Nadip. Oke, untuk bikin yang tadi Dulu HP Dip, on the dikasih uang Mama slideshow. 5.000 Dip. Oke. Ini step-stepnya ada 5 hal yang harus Ibu Bapak perhatikan ya. Yang pertama, buat background-nya menggunakan warna yang diinginkan. Terserah deh warnanya mau apa. Background-nya ya, background canvas-nya. Kemudian buat tulisan yang setelah warna itu, buatlah tulisan yang warnanya kontras dengan background. Gitu ya. Ketiga, untuk membuat center cahaya tadi yang bulat, nanti klik resource, kemudian shapes, ambil bulatan, kemudian untuk tes awal pakailah warna putih saya sarankan. Dan tempatkan layer di belakang tulisan. Layer itu yang gimana ya? Nanti kita cek. Dan beri elemen interaktif draggable. 4. Lalu tambahkan kotak invisible di bagian interaktif elemen untuk membuat hyperlink ke slide selanjutnya. Lalu tutuplah cover itu semua bagian menggunakan warna hitam atau warna yang berbeda. Biasanya sih hitam ya, karena layar hitam ketika disorot muncul. Oke, sudah terbayang ya? Sekarang kita coba praktek. Jadi Ibu Bapak nih yang sedang buka Genially-nya, kita coba belajar bareng-bareng ya. Yang pertama, tadi background-nya kan harus diganti warnanya. Oke, kita pergi ke background Ibu Bapak. Saya biasanya yang paling simpel pakai warna kuning ya. Silakan ke bawah, ada color, klik color. Kita ambil warna kuning. Boleh kuning yang ini, boleh kuning yang ini, terserah Ibu Bapak deh. Gitu ya. Kemudian yang kedua, buat tulisan tadi ya, silakan ke teks, pilih deh salah satu, mau yang kecil atau yang besar. Kok nggak muncul? Belum di sini ya. Oke, misalkan tulis di sininya sekolah, gitu ya. Sekolah, mau satu, mau dua, silakan misalkan siswa. Apa saja deh, kita ambil 2 contoh ya Bu ya, ya Pak ya. Oke, setelah ini kita mau buat yang
ini apa namanya senternya tadi, gitu ya. Kita coba ke resource, kemudian ada shape nih di sini. Kita ambil yang ini aja deh, yang bulat biar gampang. Kemudian untuk lebih mudah, tadi sarannya gunakan warna putih. Dan jangan lupa draggable-nya ini drag di klik, karena nanti ketika di ini biar bisa digerak-gerak. Oke, kita coba. Oh, ternyata masih belum bisa ya, Ibu Bapak. Caranya gimana? Nah, tadi kuncinya ada layer ya. Oke, Ibu Bapak, setelah begini, yang bulatkan ini, kita buat penempatannya ada di belakang tulisan. Caranya gimana? Kita pergi ke atas, ada di sini, put in order, pilih yang paling kanan, di belakang. Oke, jadi ketika kita drag, nah muncul ya, tidak menutupi tulisan. Sampai sini dulu, paham ya? Bagi yang sedang mencoba, silahkan dicoba. Kemudian setelah itu, karena kita ingin meng-hyperlink, nanti ketika anak ingin menyorot ke sini, itu ada, kita bisa klik tulisannya, jawabannya betul atau salah. Saya biasanya menggunakan, ada di interactivity elements, ibu ke bawah, ada pilihan di bawah, invisible area. Invisible area. Silahkan diklik, nanti muncul kotak, simpan di sini. Nah, bagian inilah nanti yang kita pakai untuk hyperlink. Klik interactivity-nya, go to page, ke page yang tadi salah, kalau misalkan jawabannya salah. Save. Kemudian yang kedua, kita copy aja. Simpan lagi di sini, karena tadi sudah terisi ya. Sudah, sampai situ dulu. Paham ya? Nah, sekarang kita coba cek. Ini senternya berjalan nggak efeknya? Yang terakhir tadi apa? Harus di cover ya ininya, tulisannya. Kita balik lagi ke resource. Kita ambil yang kotak, karena ini sebagai contoh. Kita besarkan. Oke, nah ini tidak sampai sini aja Ibu. Kita coba ganti ya ke warna hitam. Kemudian kita mulai main dengan layer tadi. Put in order. Kita pilih yang ketiga, klik beberapa kali. 1. Nah ini ada muncul ya. Kemudian sekali lagi 2, 3, 4, 5. Coba deh di 5 kali. Muncul nggak tulisannya? Muncul ya Bu ya. Oke, sekarang kita coba di preview. Oke Ibu Bapak, ini efek yang tadi center ya. Yang mungkin dari kemarin ada Pak Hero yang bertanya gimana caranya, ini caranya. Muncul. Kita coba klik hyperlink-nya. Bisa digunakan. Salah jawabannya. Try again. Nah, ini Ibu Bapak. Simple ya. Sudah terbayang sekarang bagaimana caranya? Halo? Ya, Sudah, Pak. Oke, sudah. sudah ya, terbayang ya. Lumayan. Itu yang pertama. Kegiatan pertama yang saya gunakan. Nah, untuk yang answer wrong-nya silakan buat lagi di slide yang lainnya. Nanti pakai hyperlink lagi. Kalau jawabannya betul, kayak ini ya, jawabannya wrong answer. Ada yang interactivity-nya pakai lagi tadi ya, go to page. Kembali lagi ke page awal. Jadi mainannya hyperlink, link antar slide. Jadi lebih interaktif ya ketika kita menjawab. Contoh, kita balik lagi ke sini. Ketika dicoba kayak tadi ya. War machine. Betul atau salah? Oh, salah. Oke, kembali lagi gitu ya. Nah, itu yang kegiatan pertama. Oke, paham ya Ibu Bapak sampai situ ya? Sudah terbayang ya? Oke, kita lihat aktivitas yang kedua tadi. Ayo, yang ini gimana? Sebelum saya share, kira-kira sudah ada yang bisa nebak nggak? Gimana cara bikin aktivitasnya? Halo? Mangga, Ibu Bapak, Nah, ada yang mau share? atau mungkin sedang ini Bu, sedang tadi coba-coba yang tadi Iya, ya? kayaknya langsung Oke, langsung langsung praktek. mencoba ya, Pak, langsung praktek nih. Pak Hiro juga Oke. di sini di chat langsung mencoba ya. Oke, langsung Iya. mencoba ya. Oke, kita lihat efek yang kedua ini ya, Ibu Bapak ya. Oke, kita kembali lagi ke Word-nya sebentar. Lihat di bawah. Ini aktivitas which number is the highest. Ini sih simple sebetulnya ya Bu ya. Saya menggunakan background. Nah, nanti caranya Ibu pilih satu. Pertama pilih background-nya. Kemudian di background tadi setelah klik background, cari di library, pilih animated background. Tinggal sesuaikan saja tulisan dengan perubahan warna. Paham ya? Paham ya?
Oke, kita Oke, coba. Pak. Kita coba lagi ke Genially-nya. Oke, kita ambil slide kosong. Tadi apa katanya yang pertama, Ibu Bapak? Ke background ya. Pilih background. Very good. Setelah background kemana? Ambil yang animated apa ya? Nah, very nice. Ke library, ini ada library. Library ambil yang Ada show animated. more, ambil animated. Kemudian, nah ini ada ya. Iya. Oh. Nah, sudah ada perubahannya ya. Nah, saya hanya menggunakan animated aja. Untuk tulisannya, silakan disesuaikan. Ketika ingin di sini, biar nggak kelihatan, berarti harus pakai warna putih mungkin ya. Contoh, kita ambil, nah itu. Ini putih, kita ganti warnanya menjadi putih, supaya tidak terlihat ketika diputih, misalkan. Oke. Nah, oke. Seperti itu, kemudian kita ambil lagi, misalkan, nah hilang kan ketika diputih. Sekarang kita ambil lagi, ini title 2 misalkan ya. Karena kita ingin menempatkan di sini, warnanya warna apa? Kuning. Silakan disesuaikan dengan warna kuningnya. Nah, kalau misalkan, aduh, khawatir masih tetap terlihat, silakan bermain di transparansinya aja. Transparansinya lebih dikecilkan lagi ya, Ibu Bapak. Nah, silakan buat tulisan sebanyak-banyaknya menyesuaikan dengan yang tadi ya, sehingga didapat nanti barangkali seperti ini. Which one is the highest? Semakin banyak, semakin bingung juga ya, konsentrasi harus semakin tinggi. Mungkin Ibu Bapak bisa menggunakan aktivitas ini untuk ngetes apa ya, banyak kan barangkali ya, vocabulary for example ya. Coba cari deh vocabulary ini, vocabulary itu kalau saya guru bahasa Inggris jadi ke vocabulary. Atau Pak Gema mungkin bisa diulang Pak Gema bagian animated background-nya. oh boleh Pak. Oke, kita kembali ya ke background-nya Ibu Bapak. Sudah? Background di pinggir kiri. Kemudian scroll ke bawah. Ini ada library di sini Pak. Ada ya? Sudah ketemu? Silakan klik show more. Di show more di atasnya ada pilihan animated. Nah, kemudian pilih yang ini. Ini yang saya pakai. Nah, itu tinggal dibuat aja tulisannya, pertanyaannya itu terserah Ibu Bapak. Gitu ya Bu ya? Ya Pak ya? Oke. Bisa saya lanjut ke yang selanjutnya? Yang ketiga? Bisa. Bisa, Oke. Pak. Share screen-nya sudah, oh saya harus share screen lagi ya. Coba sekarang nih yang terakhir yang menggunakan tadi ya, bubble puzzle. Pertama, Ibu Bapak insert gambar yang ingin Ibu Bapak jadikan puzzle ya ke dalam kanvas yang di Genially-nya. Kemudian sesuaikan ukuran gambar. Gimana sih sesuaikan, nanti kita praktek. Klik resource, pilih shapes, kemudian pilih frame yang kotak. Untuk apa ini? Untuk bagi-bagi gambarnya ya. Nanti kita praktekkan. Yang keempat, setelah itu sesuaikan frame menjadi bagian-bagian kecil pada gambar. Itu ya, maksudnya gimana nanti kita praktek. Kok lambing? Lambang, Ibu. Kemudian lambang Windows. Ini kita perlu bantuan yang lain, kita menggunakan snipping tool untuk nge-capture. Kemudian capture bagian-bagian gambar menggunakan snipping tool, lalu masukkan ke kanvas Genially kita. Nah, udah kebayang ya? Udah tahu instruksinya ya? Oke, kita kembali lagi ke Genially. Tara, belum muncul ya? Belum Pak, masih Belum. Microsoft Word Pak. Nah sudah Pak, sudah Oke. masuk. Ya. Nah ini ya, bubble puzzle ini ya. Oke, kita coba di sini ya Bu ya. Ya Pak ya. Kita masukkan dulu image-nya. Klik image, silakan boleh dari mana saja. Misalkan kita ambil yang simple aja lah, dari Pixabay ya. Nah ini, masuk. Itu yang pertama kan, kita masukkan dulu. Yang kedua tadi apa katanya? Sesuaikan ukuran gambar ya. Gambar, ya betul Pak. Mau dibesarkan, mau dikecilkan, ya itu terserah Ibu Bapak. Nanti jadinya kan, kalau misalnya dibesarkan, oh space-nya saya pengen segini nih gambarnya. Gitu ya. Nah, setelah itu apa katanya? Ke resource ya. Oke, pilih ke shapes di sini. Silakan. Kemudian carilah frame yang kotak. Nah, saya sarankan kotak yang ini, Ibu Bapak. Klik. Muncul ya. Setelah muncul, maksudnya sekarang sesuaikan. Sesuaikan tuh begini, Ibu Bapak. Kita mau jadikan berapa bagian nih ke sana. Cuman di sini harus agak lama juga ya. Dicoba-coba seperti ini.
oh ada kurangnya ya. Oke, kita kecilkan lagi. Nah, ini barangkali bagian ini yang take time ketika kita ingin membuat puzzle di sini secara manual. Kalau ke bawahnya sih kayaknya udah pas ya. Nah, setelah begini barangkali nanti Ibu bisa sendiri ya. Ibu Bapak silahkan disesuaikan. Nah, setelah di kotak-kotak begini, tadi ke bagian window ya. Kemudian ke snipping tool ya, Ibu Bapak. Pakai snipping tool, Ibu Bapak silakan crop per bagiannya. Crop, copy, di paste di sini. Nah, dapatlah satu gambar. Kemudian lakukan hal tersebut sampai bagian-bagian yang akan menjadi puzzle itu selesai. Nah, setelah itu tinggal bikin ornamennya aja, silakan anak-anaknya. Nah, ketika ini ingin dibuat puzzle, otomatis kita contoh ya, setelah di capture kemudian di paste di sini, biasanya kita nggak bisa dipindah-pindah ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Interaktiviti apa yang kita pakai supaya gambarnya bisa bergerak-gerak? Draggable. Very good. Thank you very much. Ada draggable. Aktifkan drag-nya. Jadi ketika nanti Ibu Bapak ingin membuat puzzle, draggable-nya diaktifkan, siswa bisa ya, mau disimpan di mana, mau disimpan di mana. Gitu ya Ibu Bapak ya. Oke, sudah terbayang? Jadi efek yang dipakainya hanya itu saja Ibu untuk bikin Ibu Bapak puzzle itu. Interaktivitinya hanya draggable-nya saja. Barangkali nanti bikin ornamen apa-apanya, mempercantik kanvas Genially-nya, mangga saya kembalikan lagi ke Ibu Bapak. Oke, itu yang ketiga. Bu Intan, saya masih punya berapa menit ya? Masih ada 7 menit Pak Gema. 7 menit ya, oke. Nah, Pak Gema ini ada yang request nih Pak Gema di Iya. chat. Katanya Pak Gema tolong agak sedikit pelan katanya. Oh, Iya, siap. iya dari Bu Mary. Nah ini. Dari Bu Mary, Seperti ya. itu, Oke, Bu iya Mary, siap. Bapak. Ini karena mohon maaf ya Ibu, mungkin karena waktunya terbatas, jadi saya agak Iya, betul, cepat-cepat. Mungkin nanti kalau ada yang kurang paham, kita bisa diskusi di grup ya. Terus nanti juga slide presentasi saya ini akan saya share dengan yang reusable. Jadi ketika Ibu klik, itu bisa langsung ke sini, silakan Ibu bisa ulik-ulik isinya bagaimana. Begitu ya? Ya, terima kasih Pak Oke. Gema. Ya. Baik. Ini sekarang kita lanjut ke yang menggunakan apa namanya ini Ibu Bapak? Integrated app. Ya, dengan cara embed aplikasinya ya, copy iframe. Nah, mungkin Ibu Bapak sudah sering pakai nih. Ada yang pernah menggunakan ini? Embed iframe? Belum? Belum. Oke. Yang paling simpel kita coba saya menggunakan Word Wall ya. Ini aplikasi Word Wall. Nah, ketika Ibu Bapak punya Word Wall, contoh ketika ingin kita embed, misalkan kita klik yang ini. Biasanya ke share ya Ibu Bapak ya. Kalau enggak pun di sini ada nih embed. Nah, tinggal diklik, silakan pilih yang iframe, di copy saja iframe-nya. Copy nih. Oke, kita kembali lagi ke Genially-nya ya. Oke, nah caranya bagaimana nih? Oke, kita biasanya larinya kemana nih Ibu Bapak? Ke insert biasanya ya. Di sini ada others. Nah, di others ini ada insert external content. Silahkan di paste, kemudian di insert. Nah, masuk Ibu Bapak. Tinggal dibesarkan. Cuman satu hal ya Ibu Bapak, yang harus Ibu Bapak ingatkan. Di note. Ketika sudah memasukkan ada lambang interactivity di atas ya. Nah, ini jangan dikasih interactivity apa-apa ya Ibu Bapak. Karena ketika dikasih interactivity satu aja, ini nggak akan berfungsi si gamenya. Gitu ya. Oke, kita coba. Alright, nih sudah ada di sini. Tinggal dipercantik aja dengan menggunakan apapun itu di sini. Ornamen. Alright, kita bermain anak-anak. Oke, mana ya teman-teman ya? Oke, kita mulai lagi. Nah, itu ya Ibu Bapak. Itu caranya insert iframe-nya ke Genially. Kemudian yang kedua, saya nggak akan banyak-banyak ya, karena menginsert itu pasti sama. Ibu mau masukkan YouTube juga ke sini, sudah tahu caranya?
supaya YouTube-nya menarik, itu menggunakan copy iframe juga Ibu Bapak. Ini karena waktunya sedikit lagi ya Bu, nanti deh untuk yang YouTube. Caranya bagaimana, mungkin saya buatkan video pendeknya. Sekarang yang ketiga, barangkali yang terakhir, bukan yang ketiga, ini menggunakan link. Kalau link mudah ya Ibu Bapak, barangkali Ibu Bapak juga sudah sangat mahir nih menggunakan ini, menggunakan copy link. Itu misalkan kita ambil saja sebagai contoh ya, masukkan gambarnya atau interaktif elemennya. Contoh yang ini misalkan ya, kita perbesar biar kelihatan. Kita pergi ke interactivity, kemudian kita perginya ke link-nya. Oke, sebagai contoh ini kita misalkan ingin memasukkan ini ya. Tadi saya punya kegiatan book widget yang ingin saya kasihkan ke anak-anak. Oke, mangga bagi yang belum pernah mengenal book widget, silakan bisa buat account gratis juga Ibu Bapak, bisa dimasukkan. Sama dengan atau quizzes juga ya, itu bisa di ini. Nah, misalkan ketika saya share, saya punya link yang ingin disampaikan, yang ingin di-share sama anak-anak, copy linknya, kita masukkan di sini. Kemudian di paste aja. Nah, ini mohon diperhatikan Ibu Bapak, ada dua pilihan. Open in a new tab, itu misalkan ketika kita klik, itu akan membuka tab yang baru. Tapi kalau yang di bawahnya, ketika pilih yang ini, itu ketika diklik, tampilan halaman ini akan tertimpa dengan tampilan yang baru. Nah, kalau saya sih biasanya lebih senang pakai yang ini aja, jadi tampilan yang sebelumnya nggak hilang. Oke, kita coba ya. Jika selesai, save. Kita cobakan di preview. Oke, terkoneksilah ke di halaman selanjutnya. Oke, ayo, yang mana Gundam? Ayo, ada yang tahu, Ibu Bapak? Kira-kira Gundam yang mana nih? Nomornya? Dua dari kanan. Ini. Oke, kemudian kalau ini nih kira-kira apa ini? Sailor Moon. Yang ini. Coba yang ini. One Piece. Yang ini coba. Doraemon. Oke. Nah, itu ya Ibu Bapak. Bagaimana kita mengintegrasikan beberapa aplikasi. Kalau misalkan ternyata nggak ada iframe, kita bisa menggunakan link. Nah, itu barangkali Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan sama Ibu Bapak ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin masih tadi ada yang kurang paham, silakan. Nanti juga step-step yang tadi saya buat, yang di Word, insya Allah nanti saya share juga yang ini ya. Nanti insya Allah saya share di grup, bagaimana cara membuatnya, nanti tinggal Ibu Bapak ikuti step-stepnya. Begitu ya, Ibu Bapak. Paling nanti kalau ada sedikit pertanyaan, kita bisa diskusi di Q&A. Itu aja barangkali Ibu Bapak dan Bu Intan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada salah-salah nih tadi berucap. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gemma. Terima kasih Pak Gemma. Terima kasih Pak Gemma. Sangat menginspirasi. Luar biasa. Ya, luar biasa. Luar betul ya biasa Ibu. sekali. Ya, terima kasih atas sharingnya Pak Gemma yang sangat berarti, dan Bapak dan Ibu semua yang di sini juga sambil mencoba tadi ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau tadi Pak Gemma bilang sudah akan di-share atau akan dibagikan untuk link-linknya dan sebagainya. Nah, untuk sekarang tadi hari ini kita holiday Bapak dan Ibu, kita liburan. Tapi dari rumah gitu ya. Kalau tadi kita liburannya sama Pak Gemma, kita nonton film. Nah, ada Sailor Moon, ada Doraemon gitu ya. Gitu, ada Gundam gitu, mengingat masa-masa saat masih kecil gitu ya. Nah, sekarang kita akan diajak liburan oleh Bu Cicin. Tapi sebelumnya kita berkenalan dulu dengan Bu Cicin ya Bapak dan Ibu ya. Nah, tapi sebelumnya mohon izin Bapak dan Ibu, kita ada foto sesi dulu. Boleh Bapak dan Ibu untuk menyiapkan senyum yang paling happy menyambut liburannya. Setelah kita menonton, kita akan berjalan-jalan diajak oleh Bu Cicin. Baik, saya akan hitung
Ya, masih kita akan menunggu dulu sebentar. Ini masih ada yang mau mulai bergabung ya, mulai mempersiapkan, mulai merapi-rapihkan seperti itu ya. Baik. Di sini ada 2 slide Bapak dan Ibu. Saya akan hitung 1 sampai 3. Silakan untuk menyiapkan senyumnya ya Bapak dan Ibu. Tidak apa-apa yang tidak bisa on kamera Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Slide pertama. Wah, gayanya seru-seru ya. 1, 2, 3. Slide kedua. Wah, 2 slide ya Bapak dan Ibu. Sudah. Nah, sekarang kita berkenalan dengan mungkin sudah kenal sebelumnya dengan Bu Cicin ya, karena sudah 3 kali ini yang ketiga untuk mengisi Genially bekerja sama dengan kelas kreatif. Baik. Saya izin untuk sebelumnya terima kasih Pak Gemma telah memaparkan. Sama-sama Ibu. Iya, saya izin untuk share. Nah, betul ya, diajak jalan-jalan oleh Ibu Cicin sekarang. Tapi tanpa menggunakan kendaraan Bapak dan Ibu. Tetap stay di depan laptop. Baik, kita berkenalan dengan Ibu Cicin, Bapak dan Ibu. Nah, kita leha-leha dibawa oleh Ibu Cicin. Ibu Cicin Kuraisin adalah seorang English teacher dan tinggal di Bandung, Jawa Barat. Jika Bapak dan Ibu ingin menghubungi Ibu Cicin, Bapak dan Ibu bisa menghubungi emailnya di ckuraisin.t@gmail.com atau Cicin Kuraisin. Baik. Nah, sekarang kita diajak membaca buku oleh Bu Cicin. Nah, ternyata beliau banyak sekali Bapak dan Ibu untuk publikasinya. Di sini salah satunya adalah, mungkin saya tidak bisa membaca semuanya, salah satunya adalah Si Kabayan Sebuah Paradoks, karakter wacana Beyonce dalam lagu If I Were a Boy, kajian analisis wacana lisan, Feel Good Exercise, Is It Time to Spot, dan lain-lainnya. Salah satunya ada kartu membaca dan 10 powerful post-reading activities. Nah, itu adalah publikasi beliau. Wah, semakin penasaran lagi ya Bapak dan Ibu ya. Aktivitasnya beliau tidak hanya di Genially Ambassador 2021, tapi juga beliau sebagai English teacher di SMAN 27 Bandung dimulai sejak tahun 2018. Beliau juga bergabung di MIE 2020, Kelas Kreatif Indonesia, Peace Corps USA Counterpart Teacher 2011. Nah, Bapak dan Ibu, ada beberapa di sini untuk paper dan publikasinya beliau, ada gamification and interactive content in ELT, kelas kreatif 9 Oktober, lalu exploring Genially for interactive presentation, the Global Advance Annual Conference, lalu Annual Conference on Language and Tourism, Ecolism 2 STBA 11 April Sumedang 2017. Tanpa berlama-lama lagi Bapak dan Ibu, mari kita langsung saja berkenalan dengan Ibu Cicin dan menyimak dan juga berlatih bersama mengenai Genially. Ibu Cicin, mangga. Nuhun Bu Nisa. Kita mau diajak jalan-jalan kemana ini Ibu? Siap, kita coba ya. Iya. Jalan-jalan. Izin share screen ya Bapak Ibu. Mangga Ibu. Coba sebentar. Sebentar. Oke, kita mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah bisa bertemu lagi di acara webinar bersama kelas kreatif dan Genially. Mungkin kalau buat saya ini kita sifatnya ngobrol ya Bapak Ibu. Ya Sabtu sorean lah gitu ya. Sebelum malam mingguan gitu ya. Jadi materi yang akan saya sampaikan pun yang ringan-ringan saja, karena saya sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Gemma,
ada yang lucu gitu, ternyata yang akan kita sampaikan itu kemarin mirip ya gitu. Jadi akhirnya kita ya udah ini Pak Gema bagian ini, saya bagian ini. Oke, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang perjalanan bersama Geniali mungkin ya. Karena Geniali itu sesuatu yang baru buat saya pada awalnya, dan mungkin perbedaan saya dan Bapak Ibu juga tidak begitu lama ya. Dan ini adalah sebuah perjalanan setiap harinya itu menemukan hal-hal yang baru yang bisa kita eksplor bersama-sama ya. Kita coba untuk mempreview apa yang akan saya tampilkan hari ini. Oke, ini kita weekend ya Bapak Ibu, holiday saja. Jadwalnya holiday, tapi saya lihat juga ada Bapak Ibu yang sedang ada di perjalanan ya. Saya di jalan dan semoga selamat. Oke, karena kita webinarnya sekarang berbahasa Indonesia, maka meskipun saya guru bahasa Inggris, saya akan menampilkan fitur-fitur yang menggunakan bahasa Indonesia, bukan fitur maksudnya, kalimat-kalimat yang mungkin ya lebih mudah. Pada kesempatan kali ini, kita mulai. Kita mau apa sih hari ini? Kalau tadi sudah disampaikan oleh Bu Intan, kita akan jalan-jalan. Nah, perjalanan bersama Geniali. Beberapa hari yang lalu di IG saya membaca sebuah kutipan dari apa saya lupa lagi. Tapi itu disebutkan bahwa seorang master shifu ini untuk pandai pikiran itu mengatakan bahwa sesuatu yang bisa dipelajari bahkan bagi seorang master sekalipun. Kenapa saya menyampaikan kutipan ini? Ini disclaimer ya Bapak Ibu. Karena di kelas kreatif ini maupun di Geniali sampai saat ini kita sifatnya volunteer, sukarela. Kita bersama-sama berbagi, mudah-mudahan dari apa yang kita bagikan, Bapak Ibu bisa membagikan kembali. Mohon izin Bu Cicin sebelumnya ada beberapa masukan, katanya untuk suaranya lebih besar daripada, untuk audionya lebih besar daripada suara Ibu. Oh iya, siap. Saya matikan dulu audionya. Ya, terima kasih Bu. Iya, sudah jelas Ibu. Sudah. Ya, sudah. Jadi, maaf. Oke, kita lanjutkan tadi ya, kita mulai. Nah, ini ya, jadi disclaimer, kita berbagi dan saling membantu, karena seperti yang tadi Pak Gema sampaikan, di grup Geniali 1 pun, atau di grup Geniali yang sebelumnya, saya pun banyak belajar dari Bapak Ibu yang lain gitu. Saya berterima kasih sekali kepada Dan, ke Pak Gema, dan ke beberapa anggota yang lain. Misalkan ada Pak Hero ya, yang saya tahu yang sangat intens sekali untuk mengulik Geniali dan memberikan tantangan-tantangan kepada kami bagaimana untuk mengembangkan Geniali. Nah, kita langsung saja ya, hari ini kita mau jalan-jalan, kira-kira jalan-jalan kemana ya Bapak Ibu? Siap? Let's go. Nah, hari ini kita mau jalan-jalan ke pantai ternyata ya. Kira-kira kita mau ke pantai apa nih Bapak Ibu? Ada bayangan? Ke pantai apa? Ke pantai apa? Anyar kali ya Bu, Anyar Bu. Oke, Anyar. Ada yang lain? Ada yang lain? Pangandaran Bu. Pangandaran. Oke, coba siapa ya? Tebak-tebak buah manggis. Yang mana yang dapat apa? Iya, ternyata betul. Hari ini Bapak Ibu kita mau jalan-jalan ke Pantai Pangandaran. Jadi Geniali yang akan saya tampilkan hari ini sebetulnya sangat sederhana. Ini misalkan tentang Pantai Pangandaran.
Itu kenapa biasa dia itu enggak mau connect. Please check your connection. Oke. Kalau tadi Pak Gema adalah kegiatan asinkronus, ini saya akan menampilkan contoh kegiatan sinkronus mungkin Bapak Ibu ya, kegiatan kita di kelas. Ini contohnya ada sebuah teks yang beberapa bagiannya saya tutup untuk kita brainstorming bersama para siswa. Contohnya di sini ada misalkan tentang Pantai Pangandaran. Nah, kita bisa tanya, misalkan Pangandaran itu dulunya adalah bagian dari apa? Kira-kira apa anak-anak sudah tahu? Apa ya? Bandung, Ciamis, atau Cirebon? Ciamis, Bu. Betul. Yeay, Wah, saya dapat 100 ya. Lanjut, misalkan di sini. Pangandaran itu sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah nelayan. Maka julukannya kira-kira adalah apa? Kota nelayan. Dan satu lagi ya di sini. Kawasannya menjadi 2 bagian, pantai barat, pantai timur. Lalu ada daratan yang menjorok ke lautan yang biasa disebut sebagai Teluk. Bukan. Teluk. Betul. Bapak Ibu selamat. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk kegiatan sinkronus kita di kelas. Jadi anak-anak itu tidak sekedar membaca, kita bisa main tebak-tebakan juga ya gitu. Ini yang sederhana sekali penggunaan Genially. Kita lanjut. Nah, tadi sudah kita baca apa itu Pangandaran. Kita nggak jalan-jalan aja ya Bapak Ibu, tapi kita juga mau tahu info tentang Pangandaran. Tadi sudah tentang Pangandaran sebagai deskripsinya, kita lanjut. Kalau nggak ada visual nggak seru ya Bapak Ibu, kita coba. Nah, di sini ada peta Pangandaran. Tadi sudah dibahas di Pangandaran itu ada wilayahnya ya, berbatasan dengan Ciamis di sebelah utara, lalu Cilacap dan di sebelah timur ya. Lalu di sebelah sini pantainya pun terbagi 2, yaitu pantai barat dan pantai timur. Lalu ada daerah yang menjorok di sini yaitu daerah Teluk. Di daerah Teluk itu ada sebuah cagar alam dan ada pasir putih. Itu objek wisata yang terkenal di Pangandaran. Aduh, ngelihat peta aja nggak seru ya Bapak Ibu. Coba saya akan ajak Bapak Ibu liburan ke Pangandaran. Siap Bapak Ibu? Woi, sebentar. Nah, sampailah, kita sudah sampai di Pangandaran, Bapak Ibu. Rasanya senang sekali ya. Ini konsep. Hati ya Bu ya. Betul. Bagi yang belum pernah ke Pantai Pangandaran, silahkan. Dan belum sempat, misalkan karena kemarin pandemi, lalu sekarang juga kan kita cuti dibatasi ya, karena untuk menghindari gelombang ketiga. Ini lihat Pangandaran, pantainya bagus sekali. Tapi ini fotonya mohon maaf Bapak Ibu, ini foto saat sebelum direnovasi sebetulnya. Jadi masih banyak sampah-sampahnya, tapi kalau kita lihat, it's really breathtaking kalau untuk saya ya, bikin saya kangen, pengen ke Pangandaran lagi. Oke, itu adalah di pantai baratnya ya. Bagaimana dengan pantai timur? Let's see. Jadi ini pembelajaran seperti ini cocok untuk misalkan guru bahasa, guru sejarah ataupun geografi mungkin ya, untuk Bapak Ibu yang berhubungan dengan tempat-tempat, ataupun matematika juga bisa sebetulnya, misalkan untuk kasih lihat dulu ini ke anak-anak, terus ada pertanyaan-pertanyaan, misalkan berapa tadi nelayan yang sedang menarik jaring gitu ya, iseng banget kita nanya, suruh mereka untuk menghitung nelayan ya. Ya, begitulah Bapak Ibu ya, kadang kita butuh hiburan lah.
Lanjut ya. Lalu ini ada tadi namanya cagar alam. Jujur saya sendiri sebetulnya belum ke cagar alamnya ya. Saya hanya sempat dulu ke pasir putih, tapi tidak ke cagar alamnya karena dulu banyak monyet gitu ya, Bu. Jadi saya agak-agak takut gitu ya. Nah, ternyata ini cagar alamnya. Wow, bagus sekali ya. Ternyata ini seperti ini penampakannya. Ini sebetulnya saya tertantang waktu di grup ada Pak Hero yang menanyakan tentang bagaimana VR ya, gitu menampilkan VR. Nah, ini saya juga baru tahu ternyata di dalamnya ada ini ya. Saya nggak tahu ini juga apa, Bapak Ibu ya. Lanjut. Kita sudah mengetahui lebih banyak tentang Pangandaran, lalu ada wilayahnya. Kita lihat latihannya saja ya untuk menguji apa yang sudah siswa tadi baca. Nah, ada pertanyaan. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Kita pertanyaan, kalau misalkan hanya multiple choice biasa saja, itu awal-awalnya mungkin seru ya kayak di quizzes. Tapi lama-lama tantangannya itu kayaknya kurang gitu. Nah, di sini ada level up sedikit tantangan dari multiple choice-nya itu adalah dengan di waktu ya gitu ya Bapak Ibu, ini di waktu. Nah, tadi ada Pantai Pangandaran berada di provinsi mana? Kira-kira yang mana tadi jawabannya Bapak Ibu lihat nggak jawabannya? Yang A. Yang A, yakin yang A, Bu? Kita Yang coba A. beri yang A. Wah, Jawa hebat-hebat. Barat. Salah. Jawa Barat. Kita coba yang salah dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jawabannya yang A betul ya, kita coba. Nah, kalau yang A betul Bapak Ibu ya, selamat Anda mendapatkan satu tiket gratis ke Bali katanya ya. Hore, liburan. Yang berhasil jawab betul. Selamat Bapak Ibu yang sudah jawab ke Yeay. Jawa Barat betul ya. Selamat ke Bali 9 bulan lagi, Bu. Di Bali. Lanjut ya, kita kembali. Nah, itu tadi pertanyaan yang ABCD, ABCD yang di level up sedikit lah gitu ya. Untuk speed seperti tadi Pak Gema misalkan pakai yang animated yang warna yang seperti itu ya. Lalu di sini ada latihan yang kedua, kita kayak mancing, ikan tuh kadang ada, kadang enggak ya, Bu. Ini ada pilihan-pilihannya juga, kadang muncul, kadang enggak. Nah, ini misalkan objek wisata berikut yang terdapat di Pangandaran, kecuali apa, Bapak Ibu? Yang mana? Jimbaran. Batu Karas. Jimbaran. Oke, sip. Selamat, Ibu. Dapat tiket lagi ke Bali, Bu. Boleh, Bu. Lanjut ya. Nah, aduh udah lama Bu berjemurnya ya. Ini tuh udah kepanasan kita. Udah capek, pulang ya Bu ya. Kita coba ke hotel, kita pulang. Di hotel ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ini adalah jenis soal yang menggunakan password ya. Coba kita isi ya, Bapak Ibu menyusuri sungai dengan ban disebut river apa? River apa Bapak Ibu? Coba ingat-ingat. Dari T, river apa? Travel, Bu. Travel? Coba ya, kita coba. Travel, oke. Nah, sekarang coba teliti tidak ya kita dengan teks yang tadi sudah dibaca. Jika jarak Jakarta-Bandung ada 180, maka jarak Jakarta-Pangandaran adalah, nah karena tadi jaraknya 222, maka ditambah 180 adalah 402. Kita cek, betul tidak? Hasilnya? Waduh, maaf pintunya masih terkunci Bapak Ibu. Kita lihat di sini ada yang merah. Berarti yang merah itu masih betul. Nah, untuk penulisan ini coba ya kita lihat. Betul tidak Ibu? Betul. Yeay! Ibu selamat. Ibu bisa beristirahat di kamar yang indah di depan kolam renang, Bu. Asik. Asik. Terima kasih Berida. Dan akhirnya sampailah kita di penghujung. Happy holiday Bapak Ibu. Sudah waktunya kita untuk liburan.
Yeay, nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau punya saya ini sederhana sekali. Kita lihat ya. Bagaimana. Iya, kalau ini sederhana sekali pembuatannya. Apps yang dipakainya juga sederhana. Paling saya hanya memakai Bitmoji di sini untuk karakternya. Cara pembuatannya juga sederhana. Yang pertama adalah untuk menggunakan Genially, pertama harus login tentu saja. Yang kedua adalah kenali fitur-fiturnya. Di sini ada fitur untuk menulis, menyisipkan gambar, ada resources, interaktif, smartbox, insert, background. Ini background yang saya pakai, ini contohnya animated, jadi pantainya bergerak-gerak. Lalu ini adalah page tampilannya. Yang kedua adalah Bapak Ibu bisa ATM, amati, tiru, modifikasi template yang sudah ada, lalu dilihat interaktif tool apa yang dipakai. Misalkan di sini interaktif toolnya adalah saya memakai interactivity dan animation, ya gitu. Lalu di sini ada Jeep juga dan ada segala macam. Nah sepertinya kalau untuk presentasi Bapak Ibu sudah bisa membuatnya ya, gitu. Karena saya contohkan saja misalkan karena di sini ada yang pemula, mohon izin kepada yang sudah mahir untuk saya menyampaikan dari awal ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, ketika kita membuat Genially itu akan dihadapkan pada ini ya. Tampilan awal Genially. Nah, kalau belum Bapak Ibu silakan sign up. Tadi kalau saya sudah ada itu tinggal go to my panel. Nah, lalu di go to my panel itu Bapak Ibu akan diarahkan kepada pilihan untuk membuat Genially ya. Di sini misalkan ada, kalau ini ada panel saya yang sudah saya buat. Nah, kalau belum Bapak Ibu tinggal pilih create Genially. Untuk pilihan bahasa Bapak Ibu mohon maaf sekali ini bahasanya baru ada Inggris, Spanyol dan Prancis. Karena saya belum mahir di Spanyol dan Prancis, Spanyol pun saya hanya hafal alat hand sanitizer yang di sekolah saya ya, yang selalu bilang kalau kita lewat itu temperaturo normale, gitu ya. Jadi saya pilih yang Inggris saja ya, gitu. Lalu apakah kita mau presentasi, mau gamification dan lain-lain? Kalau saran saya, kalau kita pemula boleh ambil yang presentasi di sini, yang template. Kalau sudah agak mahir mungkin bisa yang blank creation ya gitu. Kita contoh misalkan yang tadi saja ya. Ini anggaplah blank creation saya dengan menambahkan halaman baru ya Bapak Ibu, blank creation. Lalu kita tinggal tambahkan background. Ini saya pilih acak saja Bapak Ibu ya. Backgroundnya kan yang animated yang tadi, yang pantai. Nah ini lalu tinggal masukkan Bitmoji. Misalkan di sini saya contoh sedikit saja Bapak Ibu, nanti bisa dikembangkan untuk yang presentasi. Misalkan Bitmoji-nya adalah, maaf sebentar Bapak Ibu, adalah yang ini saja ya, misalkan ya, yang berenang lah. Nah, sudah ada Bapak Ibu ini Bitmoji-nya. Lalu apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu adalah tinggal memilih interactivity kalau ingin memasukkan tulisan dan lain-lain sebagainya. Di sini kita lihat dulu ya. Ada komentar kecil, ada keterangan besar, berangkat ke page sebuah halaman atau menyisipkan link. Bisa di sini. Nanti biasanya kalau go to page kalau sudah ada 2 halaman ya.
ini animasinya, misalkan masuknya, ini continuous-nya, misalkan saya tidak ada continuous karena dia di kolam, misalkan float ya, mengambang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tinggal kita membuat tulisannya. Ya, misalkan. Ini tulisannya, kita di sini saja, misalkan teks. Mohon izin sekali Bapak Ibu kepada yang sudah ahli ya. Nah, ada beberapa teman yang memang pemula. Ya. Untuk tulisannya kita bisa memilih juga di sini warnanya apa saja, misalkan warna hitam, lalu apa lagi, misalkan hurufnya ya kita bisa pilih. Tapi kalau huruf nanti agak lama ya kalau Bapak Ibu saya loadingnya karena jaringan saya kurang bagus. Oke, kita skip saja ya. Intinya bisa diubah-ubah di situ ya untuk tulisan dan untuk background, untuk apa namanya interactivity. Kita coba. Nah ini kita ingin go to page misalkan ya. Nah untuk menyambung kalau diklik itu dia nyambung ke page apa? Misalkan. Tadi kalau saya klik itu dia nyambungnya ke latihan ya, latihan yang pertama. Nah, di sini nyambung ke page itu. Oke. Nah, ini itu contoh dari pembuatan yang ini Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan go to page, menggunakan apa namanya? Interactivity ya, animasi dan segala macam. Sedangkan untuk aktivitas yang ini, bagaimana membuat pertanyaan ini ya, yang bisa mengalir ke bawah. Kita perkecil saja. Nah, kita perkecil layarnya ya, kanvasnya, maka akan muncul di sini pilihan-pilihan jawaban. Jadi kita harus membuat dulu pilihan-pilihan jawabannya dalam bentuk tadi, misalkan teks ya. Kita buat teks. Saya coba di sini add page yang baru. Bu Intan mohon diingatkan kalau misalkan saya kelamaan ya. Siap, 2 menit lagi Bu Cicin. Oke, siap. Gak apa selesai ya Bu. Nah, anggaplah di sini ada background-nya. Bapak Ibu tinggal membuat pilihannya, teksnya misalkan ya. Di sini ada A, lalu kita copy saja, ada B, misalkan ya. B, dan lain-lain. Lalu kita buat ada pilihannya, ya gitu. Pilihannya misalkan betul. Dan buat pertanyaannya, misalkan alfabet pertama adalah, nah ini ya. Nah, pilihan-pilihan ini kita buat interactivity-nya itu, animation-nya itu adalah exit ya. Dia keluar. Nah, keluarnya itu dia keluar ke bawah dan bentuknya slide out. Maka dia akan berjatuhan si jawaban itu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau jawaban yang benar? Jawaban yang benar kita linkkan interactivity-nya ke go to page. Anggaplah kita sudah membuat jawaban yang benar. Maka kita linkkan ke jawaban yang benar. Sebanyak apapun pertanyaannya, Bapak Ibu, kita bisa hanya membuat keterangan benar dan salahnya itu boleh 2 saja, gitu ya. Selama itu misalkan kalau anak-anak tidak bosan, misalkan ya. Ini pun sama, misalkan kita linkkan kalau dia salah, kita linkkan ke jawaban yang salah. Oke. Nah, lanjut. Itu untuk yang alfabet ini. Kita lihat bagaimana tampilannya.
Ini yang sederhana ya, Bapak Ibu tampilannya. Nah, alfabet pertama, oh iya Bapak Ibu saya lupa. Ini pilihan ini kita harus memberikan waktunya biasanya ya. Kalau kita di exit, nah di sini dia minta waktunya mau menit keberapa supaya berjatuhannya beda-beda. Misalkan ada menit kedua, nah seperti itu ya. Baik, izin Bu Cicin, waktunya Oh tinggal 2 iya, menit lagi. oh iya siap. Ya siap. 2 ya. Atur nuhun. Nah, nanti sebetulnya Bapak Ibu kalau sudah tahu fitur-fitur yang di sini bisa diamati. Kalau di sini tadi kita memakai kita lihat pakai hover mouse. Saya memakai hover mouse dan hover mouse yang saya pilih itu adalah hide. Jadi ketika mouse-nya menjauhi pilihan itu, box itu dia hilang, tapi ketika menjauh mendekat dia akan muncul lagi ya. Nah, seperti itu. Kalau ini untuk tadi memakai hover mouse juga, hover mouse dan memakai fade in ya untuk animasi. Lalu untuk yang VR-nya saya memakai link sebetulnya ya Bapak Ibu di sini saya memakai ke Google Map, cari yang 360. Lalu dari pilihannya tidak go to page tapi ke link ya. Oke, dan apalagi ya satu lagi tadi itu yang ini ya. Yang ini saya memakai, kita cari dulu background-nya kita putihkan misalkan kalau pengen tahu ya. Nah, di sini kita pindahkan box-boxnya. Nah, ini kita lihat dia pakai apa? Pakai continuous dan memakai fade in, fade out. Jadi nanti akan menghilangkan tulisannya seperti itu. Lalu yang terakhir untuk yang kunci kamar, saya ini memakai untuk bagian cek itu interactivity-nya memakai embed. Kalau tadi Pak Gema itu embed yang iframe, kalau saya ini menggunakan embed yang bisa ketika kita klik cek itu bisa betul-betul mengecek jawaban kita benar atau salah ya seperti itu. Tapi tidak go to page, tapi betul-betul menunjukkan jawaban kita benar atau salah gitu ya. Seperti itu Bu Intan, mungkin saya sarankan sepertinya ada YouTube yang sangat bagus sekali yang bisa dijadikan tutorial, itu dari YouTube-nya Julia Morris dan dari Vestal yang banyak membahas tentang Genially, karena saya pun banyak belajar di sana Bapak Ibu. Itu saja mungkin Bu Intan, mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Cicin atas pemaparannya dan sudah diajak jalan-jalan ya Bu ya. Sangat menginspirasi Ibu. Terima kasih. Kita dapat ilmu. Saya pribadi ya Bapak dan Ibu dapat ilmu baru nih dari Pak Gema dan juga Ibu Cicin mengenai bagaimana sih membuat presentasi atau media ajar yang interaktif dan bisa disampaikan kepada siswa kita yang sekarang mereka dekat dengan gadget gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, baik, karena kita sudah mulai masuk ke question and answer session, Pak Gema dan Bu Cicin izin, ini ada banyak pertanyaan ternyata Pak, dan sebagian juga sudah dijawab oleh Pak Gema ini kalau tidak salah ya. Oh iya. Boleh yang pertama dari Ibu Neneng, Bapak dan Ibu, Bu Cicin dan juga Pak Gema, mohon maaf Ibu Cicin kalau untuk menampilkan tag Pangandaran itu gimana caranya? Nah, izin, mungkin Ibu Neneng ada, Bu Neneng? Boleh open microphone mungkin Bu Neneng? Ya, ada. Ya, oh iya. Oh, baik Bu Neneng Nurjana. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Iya, takut saya ini kurang jelas karena ada kata yang mungkin salah ketik ya. Iya, bagaimana Ibu pertanyaannya?
Pertanyaannya gini, tadi kan Bu Cicin menampilkan teks yang Pangandaran, jadi maksudnya anak bisa interaktif ya kan, itu kan sinkronus ya tadi. Jadi bagaimana tuh caranya, saya masih agak nggak kebayang gitu, apa gimana caranya gitu. Ya, terima kasih Bu Cicin, itu aja. Luar biasa, terima kasih banyak ilmunya. Sama terima kasih. Iya. Ya baik, Bu Neneng, pertanyaannya mangga. Ibu Cicin silahkan. Mangga, hatur nuhun Bu Neneng. Coba ya, saya lihat lagi. Coba saya share screen lagi ya, Bu. Ya, silakan Bu. Saya sound-nya hilangkan. Nah, ini misal ini ya. Untuk teks itu untuk yang hilang-hilang ya Bu ya. Nah, kita bisa lihat di sini sebetulnya ini teks penuh aja, teks penuh. Jadi coba ya kita buat yang dari add page aja. Untuk background silahkan Bapak Ibu pilih seperti tadi Pak Gema sampaikan, di background banyak pilihan dari Pixabay, dari cutout dan lain-lain. Ini saya contohkan yang tanpa background saja ya Bapak Ibu supaya gampang. Sederhana, saya masukkan kolom untuk memasukkan paragraf. Lalu saya ada teksnya Bapak Ibu di sini, misalkan ini ya, saya copy dulu teksnya. Saya pindahkan ke Genially saya. Nah, ini sudah masuk. Saya contohkan satu saja, misalkan yang mau saya tutup gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah penutupnya harus sewarna dengan background-nya mungkin ya, supaya tidak terlalu kontras. Tapi sebetulnya kontras pun tidak apa-apa Bapak Ibu ya, supaya jelas di situ ada pertanyaan. Saya memakai resources di sini, saya pakai shape. Saya pakai yang basic saja Bapak Ibu. Misalkan yang mau saya tutup adalah tadi ya, Kabupaten Ciamis misalkan. Enaknya sih teksnya agak besar ya Bapak Ibu, supaya kita tidak usah kotaknya terlalu kecil misalkan ya. Ini ukurannya kita perbesar, misalkan anggaplah segini lah, misalkan biar gampang saja. Lalu penutup itu shape tadi kita tutupkan di kalimat ini. Nah, lalu kita pilih kalau untuk interactivity Bapak Ibu silahkan ya seperti apa. Tapi kalau ini sebetulnya tidak ada interactivity, kita pakainya animation saja. Pakai hover mouse. Hover mouse itu artinya fitur yang kita pilih itu dia akan bergerak sesuai mouse kita kemana perginya ya. Saya pilih hover mouse, lalu saya pilih hide. Itu saja Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika mouse-nya pergi dari sana, dia nutup. Tapi kalau datang, dia ngebuka gitu ya. Coba ya kita lihat. Sebentar, ini animasinya kita tutup dulu. Kita preview, coba ya. Nah, gitu Bu. Nah, ada kan ya? Antara ada dan tiada. Ya. Nah, seperti itu Bu. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Cicin. Sama-sama, Bu Luar Neneng. biasa sekali. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Sudah terjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Neneng. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bu Dewi. Terima kasih Bapak dan Ibu ilmunya. Izin bertanya, apakah Genially bisa kita pakai sebagai live lesson atau synchronous learning bersama virtual meeting? Terima kasih sebelumnya. Mangga Pak Gema atau Bu Cicin, synchronous bersama virtual meeting gitu ya Bu ya. Baik, Assalamualaikum Ibu. Mohon menjawab ya. Maksudnya virtual meeting itu seperti kita webinar hari ini ya Bu ya? Seperti, atau saya izin untuk memanggil Bu Dewi kali Pak ya, Oh, biar lebih jelas. ada Bu Dewi ya? Ya, Bu Dewi, Assalamualaikum. Oh ada. Iya Pak, betul. Izin Pak, kan kalau seandainya mungkin dengan ada yang kuisis ya Pak, ada namanya live lesson, mereka bisa masuk dengan nama, terus ada slides, lalu ada quiz. Apakah Genially bisa seperti itu Pak? Nah, oke, baik. Mohon izin menjawab ya Bu ya. Kalau Genially itu kan pada dasarnya hanya, kalau lihat sejarahnya ya, Genially itu hanya media presentasi saja Bu. Jadi ketika ada live lesson seperti itu,
fungsinya hanya sebagai media presentasi interaktif saja. Nah, paling tadi ya seperti yang saya sampaikan, ketika sinkronus itu mungkin salah satu hal yang kurangnya ya. Dan itu insya Allah sudah disampaikan juga ke pihak Genially, barangkali bisa ada live lesson, bisa ada bagaimana, karena biasanya sih Genially ada perkembangan itu sesuai dengan kebutuhan di lapangan ya. Nah, barangkali sekarang sudah mulai banyak ini, kebutuhan barangkali nanti bisa diwujudkan. Gitu ya, Bu. Nah, makanya ketika ada hal-hal yang memang kita membutuhkan kayak tadi ya, anak ikut beraktivitas segala macam, itu tadi yang aktivitas saya biasanya memberikannya dalam kegiatan yang asinkronus gitu ya, dia digabungkan dengan aplikasi lain kalau misalkan kita ingin mengecek tadi ya, bagaimana siswa itu paham atau tidak dengan materi. Mungkin interaktivitinya, materinya di depan, ketika di akhir saya gabungkan mungkin dengan tadi ya, kuisnya menggunakan Quizizz. Itu untuk kita ngambil nilai barangkali ya, karena kita membutuhkan nilai. Apakah itu formatif atau sumatif barangkali. Nah, itu barangkali Ibu. Iya, bagaimana Bu Dewi? Iya. Iya, baik. Terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Gema atas penjelasannya juga. Mungkin masih ada 2 pertanyaan lagi, Pak Gema dan Bu Cicin, tidak apa-apa? Oh ya. Enggak, Ibu, silahkan. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini mohon maaf ini tidak ada namanya ya. Assalamualaikum, izin bertanya, jika ingin menggunakan salah satu fitur gamification pada presentasi kita, apakah ada batas kuota peserta untuk join pada game interaktifnya? Itu pertanyaan yang pertama mungkin Bapak Gema dan Bu Cicin. Ada 2 pertanyaan, apakah mau langsung saja Pak? Dari orang yang sama? Mangga Bu, mangga. Oh, mangga. Yang untuk yang pertama tadi, fitur gamification pada presentasi, apakah ada batas kuota peserta untuk join pada game interaktifnya? Dan yang kedua, apakah nantinya dikerjakan secara hanya dapat dikerjakan secara individu atau bisa dengan tim? Ini seperti itu, Pak. Ya. Baik, mohon izin menjawab Bu ya. Mungkin dua-duanya nanti bisa terjawab dengan ini. Untuk feature gamification, itu kita tapi Genially itu masih belum bisa untuk berkolaborasi. Jadi anaknya masuk, diundang, kemudian bekerja di satu ini ya. Karena kalau misalkan Ibu Bapak coba berkolaborasi, itu biasanya ada kesulitan, yang satu masuk, yang satu harus keluar. Gitu ya. Jadi biasanya kalau saya ngasih kegiatan itu, saya kasih link, anaknya diminta untuk berkumpul, misalkan ya satu jadi adminnya, di breakout room, nanti menampilkan share screen. Nah, yang satu itu menggerak-gerakkan. Jadi di live Zoom-nya atau di live Gmeet-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi ya, mungkin sama dengan pertanyaan Ibu Bu Dewi tadi ya. Bu Dewi, apakah bisa join? Nah, itu Genially masih belum ke arah situ Ibu. Untuk berkolaborasi di aplikasi yang sama, mungkin seperti Canva gitu ya. Kalau misalkan pernah mengikuti beberapa Canva, di Canva ada feature yang kita bisa bersamaan. Di situ collaboration. Nah, kalau Genially masih belum ke sana Ibu. Jadi Ibu Bapak mungkin ya itu ya, saya kurang tahu juga. Barangkali ke depannya feature itu akan ada. Karena ketika saya coba ngobrol juga dengan perwakilan Genially dari sananya langsung, yang Florina itu, Miss Florina, ketika saya sampaikan, ya itu bisa jadi pertimbangan katanya. Kalau tidak salah dengan Bu Cicin juga ya, ketika ada kolaborasi itu, bisa dong dibuat gitu supaya beberapa orang tuh bisa masuk. Jadi ketika ada hasilnya, orang maksudnya ketika Genially-nya sudah selesai gamification-nya, kita bisa main di situnya saja gitu. Gitu. Itu barangkali Ibu atau Bapak. Iya, terima kasih Pak Gema. Ternyata ada di chatnya Bu Atri, Pak. Bagaimana Bu Atrinya hadir ya? Ya, terima kasih Pak Gema. Baik Ibu. Iya. Selanjutnya tinggal satu pertanyaan lagi nih Pak Gema dan Bu Cicin. Jika kita ingin join komunitas, oh baik, ini komunitas kelas interaktif, oh baik, ini ke kelas kreatif ya Ibu Saidati ya. Baik, nanti mungkin bisa dibantu Bu Nisa. Ada Bu Nisa? Boleh, kalau saat ini masih tergabung dalam kalau lewat
kalau kemarin kan mungkin daftarnya udah masuk join grup ya. Nanti bisa minta tolong admin di grup kelas Genialinya untuk dimasukkan ke dalam kelas kreatif khusus. Jadi nanti di kelas kreatif itu akan ada informasi dari semua grup-grup WA. Kalau di Geniali mungkin nanti informasinya hanya tentang Geniali aja. Kalau di nanti public speaking berarti grup informasinya hanya tentang public speaking. Nah, tidak ada hal-hal untuk mendaftar, langsung aja nanti minta tolong admin dari grup Genialinya, WA Genialinya untuk dimasukkan ke dalam grup KKI gitu. Iya, terima kasih Bu Nisa. Baik Bapak dan Ibu, sebenarnya perbincangan atau sharing session ini seru sekali ya. Tapi mengingat waktu juga sudah pukul 2:47, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Gema dan Bu Cicin, sangat menginspirasi. Bapak Ibu semuanya juga yang sudah bergabung. Terima kasih banyak Bu Nisa juga dari kelas kreatif. Terima kasih atas pemaparannya. Bapak dan Ibu, sampai bertemu kembali di kelas kreatif selanjutnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk ikut door prize-nya. Nah, challenge-nya ya Bapak dan Ibu. Challenge-nya bisa diikuti karena door prize-nya itu EduPro itu lumayan ya Bu Cicin dan Pak Gema ya. Nah, Betul. jadi tuh ya. Jadi hadiahnya juga tidak main-main gitu ya Bapak dan Ibu. Silakan ikuti challenge-nya. Sudah di-share juga di grup oleh Ibu Nisa ya. Lalu untuk yang ingin sertifikat, Bapak dan Ibu bisa langsung mengklik yang ada di chat atau ada di grup Geniali itu sendiri. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata Bapak dan Ibu. Selamat weekend berkumpul dengan keluarga semuanya dan terima kasih kepada Bu Cicin dan Pak Gema, Bu Nisa. Saya izin undur diri. Saya izin undur diri Bapak dan Ibu. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ibu Bapak. Iya. Happy holiday Bapak Ibu. Happy holiday. Terima kasih Pak Gema, Bu Cicin sudah diajak liburan. Sama-sama, Bu Ika. Iya.